Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wiji, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Ika. Tapi memang ada sedikit ganjalan Bu di hati ini. Bagaimana juga kabar dengan Bu Ika hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini juga baik Bu, sehat. Gimana Bu Wiji, ada ganjalan hati apa? Kok sampai dirasa hatinya kurang nyaman? Itu kenapa? Iya nih Bu Ika, kurang nyaman rasanya kok eh, belum plong gitu loh rasanya di hati. Bu Ika ada waktu tidak? Saya mau ngobrol dengan Bu Ika. Mungkin dengan nanti saya bisa ngobrol santai dengan Bu Ika, hati ini jadi bisa plong lagi, bisa enakan lagi Bu. Boleh, kebetulan hari ini saya free Bu, tidak ada pekerjaan. Silahkan kalau mau bercerita ganjalan di hatinya, bisa. Saya siap mendengarkan. Ya begini Bu, saya ini kan pengen meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas agar terlihat kondusif dan nyaman untuk siswa, sehingga siswa itu tidak bosan, sehingga betah di dalam kelas itu Bu. Oh gitu. Bu Wiji ngajar kelas berapa? Saya mengajar kelas 4 Bu, tapi memang muridnya sedikit Bu, walau sedikit siswanya, tetapi memang ada yang satu yang luar biasa Bu anaknya, yaitu yang membuat saya ada ganjalan, pengen menyelesaikan itu Bu. Oh gitu. Ya memang untuk setiap kelas itu pasti ada yang seperti itu Bu. Di kelas saya juga ada yang seperti itu. Tetapi sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, tujuan jenengan dalam meningkatkan kompetensi tersebut itu apa? Sebenarnya tujuan saya itu saya ingin menciptakan kelas yang saya ajar itu agar kondusif dan menyenangkan bagi murid saya. Dan juga anak-anak didik saya itu betah, nyaman belajar dengan saya, tidak merasa bosan, dan juga mereka bisa memahami materi yang saya ajarkan itu dengan baik. Jadi tidak bingung lagi, dia bisa menerima pelajaran saya dengan baik, Bu. Oh gitu. Yang sudah Bu Wiji lakukan untuk mencapai tujuan tersebut ada? Kira-kira apa yang sudah Bu Wiji lakukan? Sebenarnya ada sih, Bu, sudah saya coba. Saya sudah coba berbagai macam metode pembelajaran. Tetapi memang itu, Bu, belum ada yang benar-benar efektif menurut saya. Karena anak-anak saya masih belum bisa terkondisikan semua, Bu. Masih ada yang eh, tidak mau anteng di kelas, masih ada yang berbicara sendiri di kelas, ngoten, Bu. Oh begitu ya Bu. Yang menjadi tantangan Bu Wiji sendiri dalam mencapai tujuan tersebut kira-kira apa Bu itu? Tantangan saya dalam mencapai dalam tujuan saya ini yaitu saya itu masih kesulitan Bu dalam mengendalikan murid saya yang suka berbicara itu Bu, yang maksudnya suka berbicara saat saya menjelaskan pembelajaran. Jadi memang ada anak pada saat saya menjelaskan dia malah berbicara sendiri Bu. Jadi teman-teman yang lain itu merasa terganggu dan menjadikan kelas tidak kondusif. Jadi mereka fokusnya terpecah sama temannya itu, Bu. Harusnya mereka itu memperhatikan saya, harusnya mereka anak-anak saya itu memperhatikan dan fokus kepada saya, tapi fokusnya terpecah pada anak yang berbicara sendiri itu, Bu. Oh gitu ya Bu. Jadi memang benar-benar tidak kondusif ya Bu di kelas Bu. Kemudian Iya, Bu. kira-kira yang Bu Wiji butuhkan untuk mencapai tujuannya Bu Wiji itu apa? Sebenarnya saya membutuhkan strategi yang jitu, Bu, yang pas untuk anak didik saya untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu, Bu. Karena memang selama ini saya belum menemukan strategi yang pas itu untuk menangani siswa saya tersebut itu seperti apa. Saya selama ini belum menemukan yang pas. Saya masih bingung, Bu.
Oh begitu, baiklah. Sekarang kita bahas ya Bu, strategi untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Kita bisa berdiskusi di sini. Oke, Iya, Bu. sekarang kira-kira coba Bu Wiji pikirkan, kira-kira seperti apa penyebab dari murid Bu Wiji yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung tadi apa Bu? Saya pikir kalau menurut saya ya Bu, Ya, setelah saya amati di dalam kelas saat saya mengajar, setelah saya amati, setelah saya pikir-pikirkan itu saya pikir mereka itu tidak memahami materi yang saya ajarkan. Jadi mereka itu masih bingung dengan apa yang saya ajarkan, tetapi mereka tidak mau bertanya, hanya berbicara terus dengan temannya. Harusnya kan kalau belum paham, kalau belum paham harusnya berbicara kepada saya, tanya, "Bu, saya belum paham bab yang itu." Tapi dia tidak melakukannya. Memang eh, saya berpikir seperti itu karena memang saat saya bertanya kepada dia, dia juga tidak bisa menjawabnya. Dan juga waktu ulangan pun nilainya juga kurang. Waktu tes kemarin juga kurang, Bu. Dan juga saya merasa, saya introspeksi diri ya Bu, saya introspeksi diri saya, kenapa bisa begini. Saya juga merasa saya kurang dalam berinovasi dalam pembelajaran tersebut, Bu. oh Saya gitu. kurang melakukan inovasi di kelas saya, sehingga saya merasa anak-anak memang eh, tingkahnya seperti itu, menjadi seperti itu. Ngoten. Oh ya, baik berarti selama ini Bu Wiji sudah merasakan memang kurang berinovasi, nggih. Kemudian kira-kira inovasi seperti apa yang akan Bu Wiji terapkan nanti? Dengan melihat kondisi yang seperti itu, kira-kira inovasi apa yang akan Bu Wiji lakukan? Iya, Bu, memang selama ini saya belum berinovasi karena memang hanya monoton itu-itu saja ya Bu yang saya lakukan di kelas. Ya. Memang saya menyadari, saya introspeksi diri, saya masih monoton dalam pembelajarannya, masih masih dalam waktu yang dulu. Jadi dalam pembelajaran mungkin nanti saya akan mengemas materi pembelajaran yang saya sampaikan nanti dalam bentuk video. Mungkin kemudian nanti videonya akan saya tampilkan di depan kelas dengan menggunakan proyektor sehingga anak-anak merasa tertarik karena kalau anak-anak itu kan kalau melihat gambar video terus seperti melihat film animasi itu kan merasa tertarik ya Bu. Dia Iya, jadi penasaran, oh pembelajarannya seperti apa kok sangat menarik seperti itu. Nah, jadi saya rasa anak-anak saya itu nantinya akan menjadi lebih fokus, Bu. Mm, Lebih fokus dalam menerima pembelajaran dari saya dan juga bisa insya Allah bisa meminimalisir mereka yang suka berbicara sendiri, Bu. Jadi eh, terus saya juga nantinya akan sesekali mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas karena biar mereka jadi begini Bu, saya ulangi lagi nggih. Dalam pembelajaran mungkin nanti saya seperti tadi saya akan mengemas materi tersebut dalam bentuk video pembelajaran, kemudian nanti akan saya tampilkan di depan kelas dengan menggunakan proyektor karena memang seperti yang sudah tadi saya utarakan anak-anak itu kalau melihat gambar bergerak seperti video animasi itu akan lebih tertarik untuk melihat untuk apa namanya untuk mengikutinya. Jadi saya rasa itu nanti bisa mengalihkan fokus mereka untuk melihat dan mengikuti pembelajaran saya dengan baik dan juga bisa meminimalisir mereka untuk berbicara sendiri saat pembelajaran saya berlangsung dan juga nanti begini Bu, sesekali saya akan mengajak anak-anak saya itu untuk belajar di luar kelas. Jadi mereka biar tidak bosan di dalam kelas, jadi saya ajak keluar kelas untuk mengamati lingkungan sekitar, tapi juga yang sesuai dengan materi saya, tentunya agar mereka tidak bosan, ngoten Bu. Karena memang belajar dengan melihat media yang nyata itu lebih mengasyikkan Bu. Kemudian
metode pembelajarannya pun juga akan saya benahi karena memang kurang bervariasi, Bu. Menurut saya yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin itu metodenya juga kurang bervariasi, Bu. Oh, Gitu. begitu. Iya, bagus sekali loh itu, Bu. Jadi memang berinovasinya memang luar biasa nggih, ada semangat berinovasi itu sudah bagus loh, Bu. Kemudian Bu Wiji, terkait dengan metode pembelajaran Bu Wiji nanti kira-kira akan bagaimana, Bu? Dengan inovasi Bu Wiji yang akan Bu Wiji terapkan tadi. Ya, jadi begini Bu, memang selama ini saya mengakui, saya introspeksi diri, saya masih sering menggunakan metode ceramah ya Bu, karena memang zaman dulu saya mengikuti pembelajaran zaman dulu itu kan metodenya ceramah. Nah, itu menurut saya juga masih monoton Bu, karena seiring berjalannya waktu, kita juga tidak berpaku pada metode ceramah saja. Jadi kita harus berinovasi, mungkin itu juga menyebabkan anak didik saya itu merasa bosan di dalam kelas. Jadi nantinya akan saya coba Bu, akan saya implementasikan ke dalam kelas saya metode tersebut. Nanti mungkin dengan salah satunya saya ajak berdiskusi Bu, berdiskusi yang akan menyalurkan pendapat mereka. Jadi mereka bisa yang sering berbicara Bu, yang sering berbicara dalam kelas itu bisa menyalurkan. Senengnya ngomong itu bisa tersalurkan lewat menyalurkan pendapat itu dalam diskusi. Terus sesekali keluar kelas tadi saya ajak untuk membuat proyek yang sesuai dengan materi pembelajaran yang saya ajarkan. Selain itu, saya nantinya juga akan memberi itu Bu, penguatan positif. Penguatan positif, apresiasi kepada anak didik saya agar mereka lebih semangat lagi, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Wah, bagus sekali loh, Bu. Eh, kemudian untuk penguatan, Bu, penguatan seperti apa nanti yang akan Bu Wiji lakukan? Jadi nantinya untuk penguatan itu untuk anak yang sering berbicara dan untuk anak yang dalam kategori anteng di kelas tidak usil dengan temannya itu ya saya akan memperhatikannya lagi Bu dengan memberinya apresiasi, mungkin memberi pemahaman kepada mereka bahwasanya mereka kalau berbicara terus saat pembelajaran itu tidak baik. Terus sering-sering memberikan pujian semangat agar mereka lebih semangat lagi dan juga mereka merasa diperhatikan Bu. Dan kesannya itu kalau semua saya rangkul itu kesannya tidak membeda-bedakannya antara murid yang seperti ini dan juga murid yang anteng. Oh, nggih Bu. Jadi pada dasarnya Bu Wiji memberikan apresiasi nggih kepada siswa tersebut nggih. Jadi Iya semuanya Bu. siswa itu diberikan apresiasi. Nggih Bu Wiji itu sangat bagus sekali. Kemudian apakah Bu Wiji itu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan jenengan lakukan nantinya? Kalaupun sudah, kira-kira kegiatan yang nanti akan dilaksanakan itu apa? Iya Bu. Terus juga untuk penguatan positif. Untuk juga penguatan positifnya nanti yang akan dilakukan pada anak-anak itu kira-kira apa Bu nanti Bu? Oh iya Bu, saya setelah kita berdiskusi ini, saya Oke. sudah memiliki gambaran apa yang akan saya sampaikan nantinya di kelas. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi Bu, saya nantinya Iya. dalam mengajar akan mengubah metode saya, metode belajar saya tadi. Yang hanya monoton, saya akan lebih bervariasi lagi. Terus yang kedua, mencoba berinovasi lebih baik lagi menggunakan media yang menarik sehingga anak-anak lebih tertarik lagi dan juga materi pembelajaran tadi yang akan saya kemas dalam bentuk video. Saya nanti juga akan sesekali mengajak mereka anak-anak didik saya belajar di luar kelas dan juga akan lebih sering lagi memberikan apresiasi kepada anak didik saya agar mereka merasa diperhatikan oleh saya. Jadi terkesannya tidak membeda-bedakan tadi, Bu. Oh, begitu. Baiklah Bu, pembicaraan kita itu memang sangat menarik ya untuk hari ini. Saya rasa untuk permasalahan Bu Wiji sudah menemukan solusi nggih dari Iya, Bu. permasalahan tadi sudah
sedikit banyak Bu Wiji memiliki solusi. Nggih, silahkan Bu Wiji segera saja dilaksanakan, diimplementasikan pada pembelajaran berikutnya nggih Bu. Kemudian nanti kalau Nggih, Bu. sudah dilaksanakan strateginya, nanti hasilnya seperti apa, nanti saya dikasih tahu ya Bu, bagaimana hasilnya dari strategi Bu Wiji yang sudah dilakukan. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu Ika atas diskusi kali ini, atas waktu dari Bu Ika sendiri sudah meluangkan waktu. Rasanya sudah plong hati ini, Bu. Sudah Iya. mengutarakan unek-unek saya, ganjalan saya yang dalam hati ini. Kemarin-kemarin masih aku arep kepiye toh, aku mau gimana. Nah, itu sudah Iya. plong rasanya, Bu. Sudah ayem, sudah seneng intinya. Dan nantinya setelah saya implementasikan strategi tersebut di kelas saya juga akan menceritakan kembali Bu kepada Bu Ika bagaimana Iya. hasilnya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan saya. Sekali lagi, terima kasih ya Bu atas supportnya Bu Ika. Terima kasih. Ya, Bu Wiji, sama-sama. Amin. Semoga apa yang Bu Wiji cita-citakan nanti untuk membawa kelas menjadi kondusif nanti bisa terlaksana dengan baik. Oke, tetap semangat Bu Wiji, ya. Semangat. Semangat. Ye.